Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, yang terhormat pada Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait isoperimetric problems, di mana video kali ini sebuah tugas sebagai pengganti ujian akhir semester. Oke, sebelumnya saya izin saya screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya ketikkan isoperimetric problems itu seperti apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait isoperimetric problems dengan berdiskusi melalui ChatGPT. Oke, di sini isoperimetric problems adalah sebuah masalah klasik dalam matematika dan geometri yang berhubungan dengan mencari bentuk dengan luas maksimum yang dibatasi oleh keliling tertentu. Sebaliknya, juga dapat melibatkan mencari bentuk dengan keliling minimum untuk luas tertentu. Masalah ini sering dirumuskan dengan membandingkan bentuk geometris untuk menemukan konfigurasi yang paling efisien dalam hal luas dan keliling. Oke, kemudian dalam bentuk matematikanya dibagi menjadi dua. Ada bidang dua dimensi, yang mana menemukan bentuk dengan luas maksimum yang dibatasi oleh keliling. Contohnya lingkaran. Kemudian untuk bentuk yang kedua ada bidang tiga dimensi, di mana menemukan bentuk dengan volume maksimum yang dibatasi oleh luas permukaan es. Contohnya itu bola. Oke, di sini ada contoh dan aplikasinya. Untuk seperti contoh, misal di bidang dua dimensi, contohnya misalkan memiliki tali sepanjang 10 meter dan ingin membentuk suatu kurva tertutup. Nah, di sini pertanyaannya adalah bentuk apa yang akan memberikan Anda luas terbesar? Jawabannya adalah sebuah lingkaran dengan keliling 10 meter. Kemudian untuk contoh dan aplikasi yang bidang tiga dimensi, misalnya memiliki selembar bahan dengan luas permukaan tertentu dan ingin membentuk wadah dengan volume maksimum. Jawabannya adalah bola dengan luas permukaan tersebut. Kemudian ada penurunan matematisnya. Nah, di sini untuk yang bidang dua dimensi itu A min integral area dikali dA. Kemudian P min integral boundary dikali ds. Oke, kemudian untuk bidang yang tiga dimensi itu solusinya ini lebih kompleks, tetapi intuitif. Dapat ditunjukkan bahwa bola memberikan volume maksimum untuk luas permukaan tertentu. Ini dapat ditunjukkan menggunakan teknik dari kalkulus variasi dan metode analisis kompleks lainnya. Oke, kemudian ada visualisasinya. Untuk lingkaran dalam dua dimensi, lingkaran dengan keliling tertentu akan memiliki luas terbesar. Kemudian untuk bola dalam tiga dimensi, bola dengan luas permukaan tertentu akan memiliki volume terbesar. Nah, selain itu juga ada implementasi dalam kehidupan nyatanya. Di sini
ada desain struktur. Contohnya, insinyur dan arsitek menggunakan prinsip-prinsip isoperimetric problems untuk mendesain struktur yang efisien dalam penggunaan material. Kemudian ada optimalisasi bahan, di mana dalam industri manufaktur, isoperimetric problems membantu dalam mengoptimalkan penggunaan bahan untuk mengurangi biaya dan limbah. Kemudian untuk contoh matematisnya, untuk lingkaran dengan keliling C, luas A adalah C sama dengan 2πr, A sama dengan πr kuadrat. Untuk nilai keliling, untuk bola dengan luas S dan volume V adalah S sama dengan 4πr kuadrat dan P sama dengan 4/3 πr kubik. Nah, di sini ada referensi visualnya. Untuk lingkaran, misalkan Anda menggambar berbagai bentuk dengan panjang tali yang sama, lingkaran akan selalu memiliki luas terbesar. Selain itu, untuk bola, jika Anda memegang selembar plastik yang fleksibel dan mencoba membentuk wadah dengan volume terbesar, bentuk bola akan menghasilkan volume terbesar dengan luas permukaan tersebut. Oke, untuk kesimpulannya, supernumeric problem ini adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip matematika dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang praktis dan teoris dalam bidang ilmu di dalam berbagai bidang ilmu. Oke, kemudian saya coba untuk berdiskusi. Untuk rumus bentuk umum dari isoperimetrik adalah Nah, di sini saya menanyakan rumus dari bentuk umum isoperimetrik. Isoperimetric problem. Nah, ini bentuk umum dari dalam bidang dua dimensi. Untuk A sama dengan integral D dikali dA. Nah, untuk sebuah kurva tertutup dengan keliling P di dua dimensi, luas permukaan A yang dapat dicapai adalah luas dari lingkaran dengan keliling tersebut. Hubungan isoperimetrik ini dapat ditulis sebagai P pangkat 2 per 4pi A lebih besar dari 1. Ketika nilai kiri dari persamaan ini sama dengan 1, bentuknya adalah lingkaran. Kemudian ada bentuk umum dari bidang 3 dimensi. Di sini untuk mencari bentuk dengan volume V maksimum yang dibatasi oleh gas permukaan S, rumus isoperimetrik ini dapat diformulasikan sebagai berikut. V sama dengan integral D dikali dV. Oke. Kemudian untuk sebuah permukaan tertutup dengan luas S di 3 dimensi, volume maksimum yang dapat dicapai adalah volume dari bola dengan luas permukaan tersebut. Hubungan isoperimetrik ini dapat ditulis sebagai S kubik per 36 pi V kuadrat lebih besar dari 1. Ketika nilai kiri dari persamaan ini sama dengan 1, maka bentuknya adalah bola. Nah, misal nih bentuk umum dari dalam ruang n dimensi. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu S dikali n per n-1 dibagi Cn kali V lebih besar dari 1, di mana Cn adalah konstanta yang bergantung pada dimensi n dan biasanya melibatkan konstanta matematika seperti pi. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Ada
Isoperimetric inequality ada 3 dimensi. Kemudian, nah, untuk isoperimetric inequality untuk dua dimensi, lingkaran dengan keliling P memiliki luas A yang memenuhi P kuadrat per 4pi A lebih besar dari 1. Dengan ketidaksetaraan ini menjadi sama jika dan hanya jika bentuk tersebut adalah lingkaran. Kemudian untuk 3 dimensi, bola dengan luas permukaan S memiliki volume V yang memenuhi S pangkat 3 per 36 pi V kuadrat lebih besar dari 1. Dengan ketidaksetaraan ini menjadi sama jika dan hanya jika bentuk tersebut adalah bola. Oke, untuk penerapan sendiri dalam kehidupan nyata, solusi dari isoperimetric problem dapat diaplikasikan dalam desain optimal struktur, penghematan material, dan masalah lain di berbagai disiplin ilmu seperti fisika, arsitektur, dan biologi. Contohnya termasuk desain kontainer, balon udara, dan banyak lagi. Oke, di video tadi, uh, jadi saya tadi menjelaskan sedikit terkait apa sih itu isoperimetric problem. Nah, setelah nah, setelah saya coba cari informasi melalui ChatGPT, nah di situ saya mengetahui bahwa isoperimetric problem ini sangatlah penting. Tuh, coba saya diskusi lagi. Oke. Nah, bahwa isoperimetric problem ini sangatlah penting dalam berbagai bidang matematika dan ilmu terapan karena menawarkan fundamental tentang bagaimana memaksimalkan atau meminimalkan suatu parameter seperti luas dan atau volume dalam hubungan dengan parameter lainnya seperti keliling atau luas permukaan. Nah, alasannya kenapa? Karena yang pertama yaitu signifikansi teoritis, di mana hubungan fundamental dalam geometri. Nah, di sini sebenarnya problem memberikan pemahaman mendasar tentang hubungan antara keliling dan luas, atau luas permukaan dan volume. Ini dimana ini adalah masalah klasik yang menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan optimalisasi dalam geometri. Kemudian ada teori variasi dan analisis, di mana menyelesaikan seperti problem sering melibatkan teknik dari teori variasi dan analisis, termasuk penggunaan metode Lagrange multiplers dan konsep kurva dan permukaan minimum. Ini memperkaya teori matematika dengan teknik baru dan hasil penting. Kemudian ada konsep simetri, di mana hasil dari isoperimetric problem sering menunjukkan bahwa bentuk-bentuk simetris, seperti lingkaran dan bola, adalah bentuk optimal. Ini memberikan wawasan tentang peran simetri dalam masalah optimisasi. Kemudian alasan yang kedua karena aplikasi adalah ilmu terapan, di mana bisa untuk desain dan rekayasa fisika dan biologi, kemudian ada optik dan akustik. Kemudian alasan yang ketiga adalah optimalisasi dalam berbagai dimensi,
seperti keefektifan dalam penggunaan bahan, kemudian masalah pembungkusan, seperti itu. Kemudian alasan yang keempat itu ada prinsip minimum energi, di mana seperti stabilitas struktur, yang mana terdapat banyak fenomena alam cenderung menunjukkan konfigurasi yang meminimalkan energi, misalnya gelembung sabun berbentuk bola. Nah, karena bentuk ini meminimalkan energi permukaan suatu volume tertentu, yang merupakan manifestasi dan dari prinsip isopermetik dalam konteks energi. Kemudian ada fenomena alam, di mana bentuk-bentuk yang ditemukan di alam seperti bentuk tetesan air, sel hewan, dan planet seringkali sesuai dengan prinsip isopermetik karena bentuk-bentuk ini efisien dalam penggunaan energi dan material. Kemudian ada lagi alasan yang kelima, yaitu penerapan dalam teori, informasi, dan algoritma. Kemudian ada masalah isopermetrik dalam konteks modern. Nah, di mana dalam konteks modern ini ada penelitian matematika kontemporer, di mana eksperimen problem ini terus menjadi area aktif penelitian dalam bidang matematika murni, dengan banyak generalisasi dan aplikasi baru ditemukan di berbagai bidang matematika dan ilmu komputer. Kemudian ada kegunaan dalam teori kontrol dan optimasi, di mana prinsip-prinsip isoparometrik digunakan dalam teori kontrol untuk desain sistem yang optimal dan efisien. Nah, untuk kesimpulan sendiri, yaitu supermatic problem adalah salah satu masalah yang paling mendasar dan berpengaruh dalam matematika dengan aplikasi luas yang melampaui matematika murni ke berbagai disiplin ilmu. Prinsip-prinsip yang berasal dari masalah ini memberikan dasar yang banyak konsep dalam desain optimal fisika, biologi, dan ilmu komputer. Kemudian keindahan dan kekayaan dari supermatic problems terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan geometri dengan berbagai bidang aplikasi, menyediakan wawasan yang mendalam tentang efisiensi dan optimalisasi dan di alam dan dalam desain manusia. Oke, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Saya akhiri, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.